Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mukjizat Al-Quran. Nah, target pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita ingin mengetahui apa sih definisi dari ijaz dan mukjizat. Kemudian jenis mukjizat itu sendiri dan perbedaan Al-Quran dengan mukjizat lain. Langsung saja, yang pertama kita lihat dari segi pengertian bahwa kata mukjizat ini terambil dari kata ijaz, ajasa, yang memiliki arti memastikan ketidakmampuan lawan dengan memperlihatkan ketidakmampuan. Jadi intisari daripada mukjizat ini sebenarnya adalah ketika kita mau mengatakan kata mukjizat yang terambil dari akar kata ajasa berarti melemahkan. Artinya apa? Kekuatan yang diberikan atau kelebihan yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul ketika pada saat itu adalah mampu mengalahkan dan istilahnya melemahkan lawan-lawannya tersebut. Nah, itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah atau etimologi, mukjizat ini bisa kita artikan sebagai kejadian yang terjadi di luar kebiasaan. Jadi khariqun lil adah. Jadi tidak seperti kebiasaan-kebiasaan pada umumnya. Ya, misalnya seperti Nabi Musa yang mempunyai kemampuan untuk dapat membelah lautan. Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati, kemudian Nabi Isa bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Nah, macam-macam lah ya istilahnya mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Nah, adapun jenis-jenisnya, yang pertama ada yang dinamakan dengan mukjizat isya atau kauniyah. Artinya mukjizat ini yang bisa dilihat, didengar, disentuh dan dirasakan. Biasanya terjadi kepada beberapa nabi dan rasul. Ya, seperti yang kita contohkan tadi bahwa misalnya Nabi Musa dapat membelah lautan, ya Nabi Isa dapat mengubah tongkatnya menjadi ular dan lain sebagainya. Kemudian mukjizat maknawiyah atau akliyah, yaitu kejadian yang tidak bisa dirasakan, dicium, didengar, dilihat dan bahkan disentuh secara langsung. Ada juga yang dinamakan dengan mukjizat syakhsiyah atau mukjizat yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan istilah mukjizat salbiyah atau mukjizat yang terjadi dengan mengubah sesuatu menjadi tidak ada atau berbeda dengan aslinya. Ya, biasanya hal-hal inilah yang dikatakan dengan berbeda dengan kebiasaan pada umumnya. Nah, yang jelas mukjizat ini adalah sebuah kelebihan yang diberikan kepada Allah terhadap makhluknya agar supaya dia bisa melemahkan lawan-lawan. Nah, lalu apa sih perbedaan Al-Quran dengan mukjizat lainnya? Nah, kita lihat ya, ketika Al-Quran berbicara persoalan mukjizat, dinamakan mukjizatnya ini sebagai sesuatu yang abadi. Berbeda halnya dengan mukjizat yang lainnya yang bersifat isya atau sementara. Taruhlah misalnya seperti yang kita contohkan tadi, Nabi Musa. Jadi kelebihan yang diberikan kepada Nabi Musa hilang dengan sendirinya dengan tidak adanya lagi lawan-lawannya yang setara dengan Nabi Musa. Dan ketika itu kelebihan yang Allah berikan, Allah juga akan cabut karena lawan yang dimaksudkan tersebut juga sudah tidak ada. Berbeda halnya dengan Al-Quran yang abadi yang terjaga sampai saat sekarang. Bahkan dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kemudian mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Itu Al-Quran. Jadi kejadian yang luar biasa tersebut ini dapat membuka mata hati dan menundukkan akal yang menentang tersebut. Berbeda halnya dengan mukjizat pada umumnya yang hanya terfokus pada penakjuban pandangan. Jadi hanya sekedar bagaimana seseorang bisa takut. Nah, kemudian
mukjizat lainnya ini juga mukjizat Nabi sebelumnya ini di luar konteks isi risalah, ya, isi risalah mereka dan tidak bersesuaian. Karena fungsi utamanya hanya untuk menguatkan kenabian dan membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah. Ya, berbeda halnya dengan Al-Qur'an yang memang sesuai dengan konteks kenabian. Di mana setiap apa yang orang-orang kafir Quraisy lontarkan bahkan pertanyakan itu semuanya dijawab oleh Al-Quran. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai tentang mukjizat Al-Quran. Jangan lupa seperti biasa buat resume tugasnya dan diupload pada grup. Terima kasih.